Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Noval dari kelas 13 11 1A ingin mempresentasikan atau menjelaskan pertemuan kedua dari arsitektur komputer. Di sini kita bisa melihat contoh-contoh komponen dari komputer. Ya, komponen CPU ada register, ada MAR dan MBR. MAR adalah memory address register, MBR memory buffer register. Komponen CPU, PC program counter atau IO, AR, IO address register, IO BR, IO buffer register. Komponen CPU, AR instruction register, AC atau accumulator. Modul IO memindahkan data dari perangkat eksternal CPU dan sebaliknya. Modul ini berisi buffer internal untuk menampung data ini sementara sampai data itu dikirimkan. Fungsi dasar komputer adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi oleh CPU ada dalam memori dan ada dua langkah pengambilan instruksi. Yang pertama, CPU mengambil instruksi yang ada di memori, dan yang kedua, CPU mengeksekusi step instruksi. Ini adalah siklus fetch. Siklus fetch pada CPU yang umum suatu register program counter PC. Instruksi yang dibaca akan dimuatkan dalam sebuah register IR. Siklus fetch 2. CPU memori. Dan ini kita bisa kategorikan menjadi 4. Yang pertama CPU memori, CPU IO, pengolahan data dan kontrol. Inilah contoh program dalam CPU. Berisi 300 alamat instruksi yang dalam instruction register. Di sini kita juga bisa melihat contoh eksekusi program dan CPU dari 940 ke 003 AC. Dan ini adalah contoh eksekusi program dalam CPU ketiga dari memori ke register, CPU register. Contoh eksekusi program dalam CPU yang keempat. Ini adalah lokasi 941 ditambah dengan 0005 di AC. Contoh eksekusi program dalam CPU yang kelima. Ini adalah dari 302, memori 2941 ke CPU register 2941 juga, IR. Contoh yang keenam. CPU register ke memori dari 0005 AC menuju ke 941 dan memori 005 juga. Kelas-kelas interrupt. Yang pertama adalah program dan yang kedua timer. Program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi terinstruksi. Timer dibangkitkan oleh timer dalam prosesor. I/O dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi sinyal. HW failure dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error. Pengertian interrupt adalah seperti berikut. Interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Interrupt siklus instruksi. Yang pertama, dengan memakai interrupt prosesor dapat pakai dalam mengeksekusi instruksi mengoperasi I/O yang sedang dilaksanakan. Dan yang kedua, ketika perangkat eksternal telah siap untuk dilayani, maka modul I/O untuk perangkat eksternal untuk mengirimkan sinyal interrupt request ke prosesor. Prosesornya akan menanggapinya dengan menahan operasi program yang sedang dilakukannya. Multiple interrupt dengan tidak mengizinkannya terjadi interrupt lain pada suatu interrupt sedang diproses. Dalam kurung interrupt lain ditangguhkan. Dan keuntungannya, pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana
karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Namun kekurangannya, pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif, tidak kebutuhan waktu kritis. Dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Berikut adalah fungsi I/O. I/O dapat bertukar data langsung dengan CPU, dan I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Pertukaran data antara I/O dan memori. Dalam kasus ini, CPU memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari menulis ke memori sehingga perpindahan data terjadi terpaut dengan CPU. Selama perpindahan seperti itu, modul I/O mengeluarkan perintah baca, tulis ke memori membesarkan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Yang ini, operasi seperti ini dikenal dengan DMA atau Direct Memory Access. Struktur interkoneksi komputer terdiri dari CPU, memori, dan I/O. Komponen bus lintasan yang menghubungkan berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi. Berikut adalah struktur interkoneksi yang harus mendukung jika perpindahan berikut. Yang pertama, memori ke CPU. Dan yang kedua, CPU ke memori. Memori ke CPU. CPU dapat membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. CPU ke memori. CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori, hanya ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari sebuah perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. Sebuah I/O 4 CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Dan yang terakhir Yang kelima, memori I/O atau memori ke I/O. Pada sebuah kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dan menggunakan DMA. Berikut adalah interkoneksi bus. Bisa kita lihat sini. Dan ini adalah struktur bus. Bus yang menghubungkan komponen utama sistem, CPU, memori, I/O, disebut dengan bus system. Biasanya bus system terdiri dari 50-100 saluran terpisah. Klasifikasi bus, saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Elemen rancangan bus atau bus. Jenis yang pertama, dedication. Suatu saluran bus dedication secara permanen diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Dan yang kedua, multiplexed. Metode menggunakan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Keuntungan dedication, throughput yang tinggi karena terjadi kemacetan yang kecil. Dan yang kedua, multiplexed, memerlukan saluran yang sedikit menghemat ruang dan biaya. Jenis dedication, saluran bus dedication hanya secara permanen diberi secara fungsi fisik komponen komputer. Multiplexed, metode menggunakan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Dan ini adalah kerugiannya. Meningkatnya untuk yang dedication, meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Dan untuk multiplexed, rangkaian lebih kompleks terjadi penurunan kinerja karena event-event tertentu yang menggunakan saluran bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel. Dan ini adalah metode arbitrasi. Tersentralisasi atau yang pertama tersentralisasi atau yang kedua terdistribusi. Yang pertama, sebuah perangkat HW, pengontrol bus arbiter, bertanggung jawab atas alokasi waktu pada bus. Dan yang kedua, tidak terdapat pengontrol sentral, tapi setiap modul terdiri dari akses kontrol, logik, dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus bersama-sama. Dan di sini ada bagian timing. Yang pertama, synchronous, terjadi event pada bus ditentukan oleh clock.
Yang kedua, asynchronous. Terjadi event bus pada bus ditentukan oleh event sebelumnya. Lebar bus ini adalah bagian yang kedua, lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Dan yang kedua selanjutnya, semakin lebar bus alamat, semakin besar range lokasi yang dapat direferensi. Di sini kita dijelaskan jenis-jenis transfer data. Yang pertama read, write, read modify write, read after write, dan block. Lebar bus, maaf ini tadi. Dan ini adalah peripheral component interconnect. Merupakan bus yang tidak tergantung prosesor dan berbandwidth tinggi yang dapat berfungsi sebagai bus machine atau bus berkecepatan tinggi. Dan yang kedua, machine adalah bus berkecepatan tinggi yang sangat terintegrasi dengan sistem. Feature bus adalah standar bus asinkron yang berkinerja tinggi. Berikut adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, tidak tergantung arsitektur prosesor dan teknologi tertentu. Memiliki protokol transfer asinkron dasar. Mengizinkan protokol tersinkronisasi pada sumber untuk kebutuhan opsional. Tidak berdasarkan pada teknologi tercanggih. Terdiri dari protokol paralel, terdistribusi penuh arbitrasi yang mendukung baik protokol circuit switch maupun protokol split transcation. Memberikan definisi transportasi pesan yang compatible. Feature bus mendukung bus data 32, 64, 128, dan 256 bit. Feature bus merupakan salah satu standar bus yang secara teknis yang paling kompleks. Perbedaan PCI dan Future bus. PCI ditunjukkan sebagai implementasi murah yang membutuhkan bidang fisik secara minimal. Feature bus itu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi dan fungsionalitas yang luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai sistem yang berkinerja tinggi, terutama sistem yang mahal. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.